siap berangkat. Doa mulai. Doa selesai. Ampun, pembelajaran hari Selasa tanggal 14 tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Yang absen terlebih dahulu hari ini yang tidak masuk siapa? Ali. Ya, Mas Hamsyah tidak masuk karena sakit ya. Kita doakan semoga dia segera sembuh, segera bisa berangkat sekolah, mengikuti pembelajaran yang tinggal beberapa hari karena besok hari Kamis itu sudah persiapan atau sudah melaksanakan ujian semester 1. Semoga dia segera diberi kesembuhan. Saya absen satu persatu. Mas Amal Rohmat Mulasin izin ya mengikuti lomba. Oke. Mas Alvis Adrian, Mas Alfredo, Mas Berta, Mas Deko, Mas Evans, Mas Fahri Putra, Mas Farhan, Mas Mukti Abadi, Mas Aksan Wiyah, Mas Imam Pamungkas, Mbak Nadia Putri, Mas Prasetyo, Mas Rahman Dwi, Mbak Rika Amalia, Mbak Salsa Martina, Mas Sobri, Mas Yoga Arya, Mas Brata. Biar lebih semangat dan saya pengen tahu konsentrasi kalian saat ini, hari ini dalam keadaan hati yang mungkin ada sebagian kalian yang baru bersedih, ada sebagian dari kalian yang baru penuh dengan sukacita, kemudian ada sebagian kalian yang baru banyak masalah. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Topok 1, topok 2, topok 3, topok 2, topok 1, topok 3, 1, topok 3. Luar biasa. Ini kita akan belajar tentang energi dan perubahannya untuk subbab energi potensial, energi kinetik, sama energi mekanik. Tapi kita nanti akan memanfaatkan PET simulasi. Kemarin sudah di-download? Sudah bisa cara penggunaannya? Nanti kita akan mengaplikasikannya. Kalian mengisi pada lembar LKPD yang sudah saya sediakan. Kemudian kita ingat-ingat dulu, kemarin itu kita pada minggu kemarin sudah membahas materi tentang apa ya? Mas Afsat ya, materi tentang usaha. Kemarin usaha itu apa? Mas Yoga? Hasil kali antara daya dengan perpindahan. Ya, betul sekali, hasil kali antara perpindahan dan daya. Kemudian kemarin itu usaha sudah saya sebutkan ada 3. Ada yang bisa menyebutkan ada 3 usaha? Mas Berta, monggo. Usaha yang bernilai positif, usaha yang bernilai negatif, dan usaha yang bernilai nol. Ya, tepat sekali. Tujuan pembelajaran pada subbab ini melalui percobaan virtual lab dengan simulasi PET dan diskusi kelompok. Jadi nanti kalian menggunakan virtual lab tersebut untuk melakukan diskusi, kemudian kalian presentasikan. Tujuan yang pertama di situ ada peserta didik menunjukkan sikap bernalar kritis dan bergotong royong. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi potensial dan energi kinetik dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik dengan cermat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyusun laporan hasil simulasi tentang hubungan massa benda dan ketinggian benda. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari pada subbab ini ada 3. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu bisa kalian dapatkan ketika kalian memulai pembelajaran, yaitu ketika berdoa dan mengakhiri pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada bernalar kritis. Ketika nanti kalian melakukan diskusi kelompok, kalian menganalisis data hasil pengamatan, itulah nanti kalian dituntut untuk bisa bernalar kritis. Kemudian yang ketiga ada gotong royong. Gotong royong itu nanti
sekalian di situ. Baik, setelah kalian mengerjakan 8 soal dalam tes kemampuan awal, sebelum kita ke inti kegiatan hari ini, di situ ada 2 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana keadaan awal ketika ada seorang pemain skipper berada di puncak lintasan? Dan yang kedua, bagaimana gerakan setelah pemain skipper tersebut meluncur dari lintasan? Ada yang bisa menjawab acungkan jari? Ya, untuk ini saya minta Mas Imam sama Mas Evan silahkan maju ke depan. Satunya sini. Silakan kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Troy. Ya, oke. Mas Imam menjawab pertanyaan yang nomor 1. Bagaimana keadaan awal ketika pemain skipper berada di puncak lintasan? Jelas bahwa perjalanan pun dimulai. Oleh karena itu, pemain skipper tersebut tidak bergerak. Artinya, kecepatannya untuk pada saat ini. Ya, tepat sekali. Beri aplaus untuk Mas Imam. Pertanyaan yang kedua, bagaimana gerakan setelah meluncur dari lintasan? Akan terjadi perubahan energi potensial pada energi mekanik. Ya, akan terjadi perubahan energi potensial ketika di atas berubah menjadi energi kinetik atau energi mekanik. Ya, tepat sekali, kita beri aplaus untuk yang akan saya tampilkan. Di situ ada beberapa anak kecil yang akan membuktikan adanya energi potensial, energi kinetik, sama energi mekanik. Silakan dilihat dulu videonya. You guys are probably thinking, you guys on the track, no problem. Who's gonna know? Yes, well, Matthew releases. I'm out. Welcome up to today's Hot Wheels Labs. Big jump, huh? You need more potential energy. I'm talking about something. Let me show you what I'm talking about. Alright. So, does this car have energy? It does. Moving energy. What are these cars? Is that energy? That's a little energy. This is invisible. That's potential energy. It's all about where something is or how it is. And this car had potential energy. This is right. I know exactly what experience. Wanna go check it out? Yeah! Let's go get it. Alright, so basically we have 6 tracks to increase height, also increasing potential energy. Slats. You want to see it short? Yeah! Alright, let's go! That was a 6 feet. That was 10 feet. 30 feet. Let's do it. That's right. All this height gives us gravitational potential energy. The car has the potential to be pulled down the ramp by gravity. We get it. Oh, but there are other types of potential energy too. Like the last one. Like the car. Alright, let's do this. Max potential energy.
Tadi ada 4 anak kecil yang sedang bermain mobil. Mereka menjatuhkan mainannya itu dari ketinggian yang berbeda-beda. Anak yang pertama menjatuhkan mobilnya pada ketinggian yang rendah. Ternyata di situ tampak telurnya tidak mengalami reaksi apapun atau telurnya masih utuh. Kemudian pada lintasan yang kedua yang lebih tinggi lagi, ternyata telurnya agak mulai retak. Pada lintasan yang ketiga yang lebih tinggi lagi, ternyata telurnya sudah retak. Kemudian pada lintasan yang paling tinggi, ternyata telurnya itu sudah pecah. Jadi disitulah terjadi perbedaan energi kinetik, energi potensial sama energi mekanik. Di mana semakin tinggi lintasan, maka energi mekanik sama energi potensial yang dibutuhkan untuk memecahkan telur itu semakin besar. Nah, kemudian di situ ada 4 pendapat. Silakan kalian yang bisa menjawab 4 pertanyaan tersebut. Yang nomor 1, apa yang dapat kalian ungkapkan dari video tersebut? Acungkan jari. Ya, nomor 1 Mbak Rika. Semakin tinggi titik awal dilepaskan, maka semakin besar kemampuan waktu menggunakan telur. Ya, semakin tinggi titik awal mobil dilepaskan, maka semakin besar kemampuan memecahkan si telurnya. Kemudian yang nomor 2, apa yang menyebabkan telurnya itu pecah? Siapa? Mas Prasetyo. Adanya energi yang besar yang bisa memecahkan telur. Adanya energi yang besar yang bisa memecahkan telur tersebut. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, energi apa sih yang mampu memecahkan telur tersebut? Mas Mukti, coba apa jawabannya? Energi potensial, gravitasi, dan energi kinetik. Iya, tepat sekali. Dan yang keempat, ada nggak perubahan energi dalam peristiwa ini? Mbak Nadia. Iya, pada perubahan energi yaitu dari energi potensial menjadi energi kinetik. Dahulu energi skema dari virtual lab simulasi yang saya tampilkan berikut. Nanti kalian buka di aplikasi HP kalian, memilihnya yang energi skema, kemudian kalian pilih yang basic atau kalian pilih yang intro. Yang intro ini kalian klik, maka di situ akan kalian dapatkan tampilan seperti ini. Nanti kalian silahkan klik energinya, yang tanda positif ini kalian klik. Di situ nanti akan tampak energi kinetik, kemudian potensial, energi thermal, sama energi total. Energi total di situ merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Jangan lupa kalian klik pijatnya. Pijat ini apa? Pijat ini untuk membedakan atau nanti supaya kalian tahu warna hijau itu untuk energi apa. Kemudian biru sama merah itu untuk energi apa, kan beda-beda. Setelah itu kalian pilih atau klik speednya. Speed kalian klik di sini. Di sini nanti speednya ketika dia pemain keyboardnya di atas akan menunjukkan angka berapa, kalian tuliskan di tabel nomor 8. Setelah itu kalian pilih kurvanya yang bentuk lintasan huruf saja. Kemudian ada friction. Friction ini adalah gaya gesek. Gaya geseknya kalian abaikan atau kalian pasang di 0. Kemudian ada gravitasi. Silakan memilih gravitasi yang 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini ada menu massa. Massa kalian sesuaikan dengan LKPD yang tersedia. Di dalam LKPD itu saya sudah menentukan ada 2 pengamatan. Yang tabel pertama untuk massa 45 kg dan tabel yang kedua untuk massa yang 60 kg. Untuk memilih massa yang 45, kita klik yang tanda panah kiri. Kita paskan sehingga dia berada pada massa 45 kg. Sampai sini paham? Kemudian kalian pilih pemainnya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kemudian ada anjing, kemudian ada kucing. Kita uji coba untuk pemain yang ini saja, yang perempuan. Jangan lupa kalian
klik slow motionnya. Yang bawah, jangan yang normal, kita klik slow motionnya. Kemudian yang terakhir kalian pasang gridnya. Kalian klik gridnya. Di sini nanti akan tampak ketinggian lintasan yang akan dilalui. Ada 6 meter, 4 meter, dan 2 meter. Setelah itu kita uji coba pemain skipboardnya kita letakkan pada ketinggian 6 meter. Dari sini kemudian kalian lihat terlebih dahulu, tampak di situ bahwa energi potensial ketika berada di titik paling tinggi nilainya berapa? Maksimal, betul. Ada energi kinetiknya atau tidak? Tidak ada. Lihat pemain skipboardnya berada di lintasan paling bawah ketika speed atau kelajuannya 10,6 meter per sekon. Di sini tampak energinya, energi potensial ketika di bawah ternyata adalah 0 atau minimal atau tidak ada, tapi energi kinetiknya mengalami kenaikan, sehingga energi total itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Tentunya hasilnya akan sama dengan energi kinetik. Sampai sini paham? Ya. Silakan kalian melakukan simulasi tersebut, membentuk kelompok seperti yang sudah saya bagi. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Silakan kalian merapat di kelompoknya masing-masing. Kemudian salah satu ketua kelompoknya mengambil LKPD yang ada di depan. Sudah membentuk kelompok, posisinya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di situ nanti ada 2 pilihan, boleh melakukan atau mengerjakan LKPD yang ada di dalam link yang sudah saya edarkan di grup, boleh memakai LKPD yang dalam bentuk paper. Silakan kalian mau memilih salah satu pilihan yang saya ajukan itu, boleh. Paham? Ya. Ada nggak sini nanti yang akan mengerjakan LKPD di live worksheet-nya? Kelompok mana? Oh iya, kelompok berapa? Kelompok 1 lewat link ya. Kelompok lainnya ada yang lewat link? Tidak, semuanya lewat paper. Ya, selamat bekerja. Silakan berdiskusi, dikerjakan. Di situ kalian amati sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian kalian kerjakan analisa datanya. Bisa dibuka. Ya, sekarang kalian baca petunjuknya di sini. Membuka virtual lab sudah ya. Kemudian petunjuk yang kedua itu dibaca. Memberi tanda centang pada bagian grafik energi kisi-kisi untuk membaca ketinggian dan kelajuan. Silakan diklik dulu tanda centangnya. Sudah, kemudian energinya sudah, kemudian speednya, oh ya sudah. Nomor 3, memilih lintasan yang berbentuk U, sudah. Kemudian 4, melakukan simulasi dengan massa 45 kg, berarti massanya dipasang pada 45 kg. Ya, digeser bisa, sudah. Kemudian kalian lakukan percobaan dengan gridnya, jangan lupa diklik gridnya, grafiknya diklik, sudah. Di situ tampak tinggi 6, kemudian tinggi 4 sama tinggi 2. Setelah itu kalian buka tabel pengamatannya. Tabel pengamatan silakan dibuka. Nah, pada tabel pengamatan untuk tabel yang pertama di situ massa yang diminta adalah 45 kg. Nanti ketinggian 6 meter itu nanti kelajuan atau speednya berapa meter per sekon kalian taruh di sini. Energi kinetiknya juga tidak ada, ditulis saja EK-nya sama dengan 0. Kemudian yang terakhir itu ada energi mekanik. Energi mekanik tampak pada bagan ini, energi itu besarnya merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Bisa dipahami? Ya, silakan dilanjutkan percobaannya untuk tabel yang kedua, kemudian nanti dilanjutkan analisa data. Ya, sudah sampai tabel yang kedua ya Mbak ya? Ya, tabel yang kedua itu massanya berapa? 60 diganti massa 60 kg. Massanya dipasang yang ke 60 kg. Ya sudah. Kemudian itu nanti pemain skipboardnya dijatuhkan pada ketinggian 6 meter, nomor 2 4 meter, dan yang ketiga 2 meter. Jangan lupa milih yang slow. Ya sudah.
Sudah paham? Ya, silahkan dilanjutkan. Kemudian nanti analisa datanya dilengkapi. Data? Sudah. Data percobaan nomor 1 dan nomor 2 selesai? Sudah. Ada perbedaannya di situ atau tidak? Ketika masanya 45 dan masanya 60 kg? Ada. Perbedaannya di mana? Di kelajuannya. Kelompok ini mengerjakannya pakai link ya? Iya, analisa datanya sudah sampai nomor berapa? Nomor 1. Iya, segera diselesaikan, nanti maju untuk presentasi. Sudah selesai pengambilan data. Iya, kemudian analisa datanya sudah. Coba saya lihat dulu. Di situ ada berapa pertanyaan ini? Ada 6 pertanyaan. Di posisi manakah pemain skateboard memiliki energi potensial terkecil ketika berada pada ketinggian 2 meter? Kemudian energi kinetik terbesar ketika berada pada kelajuan maksimum atau titik yang bawah atau lintasan yang paling bawah ya? Ya, tepat sekali. Kemudian nomor 6 ini tuliskan hubungan matematis antara energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. EM sama dengan EP ditambah EK. EP sendiri itu adalah energi potensial yang berkaitan erat dengan ketinggian. Kalau energi kinetik itu berkaitan erat dengan kelajuan. Jadi merupakan penjumlahan antara EP dan EP. Ya, tepat sekali jawabannya. Nanti segera untuk dipresentasikan. Sudah selesai pengamatannya, kemudian analisa datanya sudah selesai semua. Saatnya kita untuk presentasi. Kelompok yang mau presentasi, kelompok 1 terlebih dahulu yang memilih pakainya link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Alvis Adrian Demar Putra. Saya Farid Putra Rizky Praditya. Saya Rangga Putra. Sini kami akan mempresentasikan tentang LKPD 1, yaitu tentang energi skate dasar. Tabel pengamatan pertama yaitu dengan massa 45 kg. Yang pertama, tinggi bendanya adalah 2 meter. Kelajuannya 0,3 meter per second. Energi potensialnya EP sama dengan maksimum. Energi kinetiknya EK sama dengan kosong, dan energi mekaniknya EM sama dengan EP. Nah, tinggi benda yang kedua adalah 4 meter dengan kelajuan 0,9 meter per second. Energi potensialnya ada, dan energi kinetiknya EK sama EK kurang dari EP, dan energi mekaniknya EM sama dengan EP tambah EK. Dan yang terakhir adalah tinggi benda 2 meter dengan kelajuan 1,7 meter per second. Energi potensialnya ada, energi kinetiknya EK kurang dari EP, dan energi mekaniknya EM sama dengan EP tambah EK. Dan pada tabel percobaan kedua dengan massa 60 kg dimulai dengan ketinggian benda 6 meter, kelajuan 0,1 meter per second, energi potensial sama dengan maksimum, energi kinetik EK sama dengan 0, energi mekanik EM sama dengan EP. Pada ketinggian benda 4 meter dengan kelajuan 1,7 meter per second, energi potensial ada, energi kinetik EK lebih kecil daripada EP, energi mekanik EM sama dengan EP plus EK. Dengan ketinggian benda 2 meter, kelajuan 1 meter per second, energi potensial ada, energi kinetik EK lebih kecil daripada EP, energi mekanik EM sama dengan EP plus EK. Setelah melakukan percobaan secara virtual, kedua pertanyaan berikut. 1. Jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi potensial. Massa pemain skateboard sangat mempengaruhi besar energi potensial yang dimilikinya. Semakin besar massa pemain, maka semakin besar pula energi potensialnya. Hal ini karena energi potensial adalah fungsi dari massa dan ketinggian. Yang kedua, jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Jawabannya, semakin besar massa pemain skateboard, semakin besar energi kinetik yang diperlukan untuk menggerakkan pemain dengan kecepatan yang sama. 3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. Pengaruh gravitasi, tinggi, dan massa pemain skateboard. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rekam PD 1 PET simulation berdasarkan analisa saya. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik pemain skateboard. Ada faktor-faktornya antara lain pengaruh massa dan kelajuan dari pemain skateboard. Yang kelima, di posisi manakah pemain skateboard memiliki energi potensial terkecil, yaitu ketika berada pada ketinggian 2 meter. Yang B, energi potensial terbesar, yaitu ketika berada pada ketinggian 6 meter. C, energi kinetik terkecil, yaitu ketika berada pada kelajuan minimum titik. Yang D, energi kinetik terbesar, yaitu ketika berada pada kelajuan titik bawah. Tuliskan hubungan matematis antara energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Tm sama dengan EP plus EK sama dengan M DH plus 1/2 MD kuadrat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya dan Bapak saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 yang sudah melakukan simulasi, kemudian menganalisis data, kemudian mempresentasikan hasil dari pengamatan simulasinya. Mari kita simpulkan. Di situ saya sudah membuat 3 kesimpulan. Nanti kira-kira cocok atau tidak dengan analisa serta pengamatan kalian. Kesimpulan yang pertama, ketika pemain skateboard dijatuhkan dari titik tertinggi tadi, berarti energi potensialnya maksimal. Sama atau tidak dengan jawaban kalian? Sama. Dari sinilah terdapat sumber energi dan di titik inilah energi potensialnya sangat besar. Ketika pemain skateboardnya turun, mulai berkurang energi potensialnya dan berubah menjadi energi kinetik, betul? Ya, sama jawabannya? Sama. Kemudian kesimpulan yang nomor 2, ketika pemain skateboardnya berada pada lintasan paling bawah, maka akan memiliki energi kinetik paling besar, betul? Dan saat kembali lagi naik ke lintasan selanjutnya, energi mekaniknya, energi kinetiknya akan semakin turun dan energi potensialnya akan semakin besar. Jadi untuk energi mekanik harus selalu sama jika di situ ada gaya konservatif yang bekerja. Akan tetapi jika ditemukan EM-nya kok ternyata tidak sama, maka di situ ada pengaruh gaya luar, namanya gaya non konservatif. Tolong nanti LKPD-nya dikumpulkan. Saya mau mengadakan refleksi dulu. Saya minta dua Mbak Melani sama Mbak Vika silakan ke depan. Saya tanya dong. Ya. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, bagaimana sih perasaannya yang Mbak Melani rasakan? Sangat senang Bu, karena di pembelajaran ini saya jadi mengerti tentang energi potensial. Iya. Ya, nggak mempengaruhi tadi kan di awal Mbak Melani memilih emosinya yang baru segitu. Berarti nggak pengaruh ya, masih bisa mempelajari apa itu EP, kemudian EK sama M-nya ya. Ya, kita beri aplaus sama Mbak Melani. Dan Mbak Vika, tadi laptopnya lancar ya, sinyalnya lancar, pad-nya juga tidak mengalami kendala. Ya, kira-kira ada kendala lain atau tidak dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada, alhamdulillah pelajarannya mudah dipahami dan dimengerti dan bisa diterapkan. Iya, terima kasih. Beri aplaus untuk mereka berdua. Baik, kita sudah berada di penghujung kegiatan hari ini. Itu nanti saya beri 5 soal evaluasi dalam bentuk Google Form yang akan saya share di WA grup kelas. Ada 5 soal, silakan itu nanti dikerjakan. Sebelum kita akhiri, saya akan
minggu depan itu kita sudah membahas subbab tentang perubahan energi. Besok kita akan membuat suatu proyek, yaitu proyek miniatur sederhana tentang pembangkit listrik tenaga angin. Mari pelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama.